Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat dan banyak rezeki selalu. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Ben yang bercita-cita mendapatkan beasiswa kuliah gratis di Harvard. Pertemuan pertamanya dengan Profesor Philip menjadi titik awal cerita ini. Di hadapan Profesor Philip, Ben menjelaskan penelitiannya tentang robot, nilai bagus yang ia dapatkan dari ujian masuk kedokteran, dan prestasinya sebagai juara matematika di Amerika. Namun, ada satu hal yang membuat Ben sedikit kecewa, yaitu beasiswa tersebut hanya diberikan pada satu orang saja. Dan kini ada 76 orang yang berkompetisi untuk mendapatkannya. Ternyata penerima beasiswa tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan semata, melainkan siapa yang paling istimewa. Dengan semangat yang membara, Ben mulai menceritakan pengalaman hidupnya. Masalah ekonomi yang dihadapinya membuat Ben terpaksa menunda impian kuliah di Harvard dan memilih kuliah di MIT. Sehari-harinya Ben harus bekerja keras dengan menggunakan sebagian besar waktunya untuk menyelesaikan proyek robot bersama teman-temannya. Mereka adalah kelompok mahasiswa yang mungkin terlihat kurang populer dan culun. Namun, kebersamaan mereka berempat dihabiskan dengan berkumpul untuk mendiskusikan proyek mereka. Ben sendiri sering merasa iri melihat teman-temannya yang tampak bahagia tanpa beban hidup mereka. Hari-hari pun berlalu dan Ben menjalani kehidupan seperti mahasiswa MIT pada umumnya. Kecerdasannya membuatnya menjadi sorotan di setiap kelas, termasuk di mata seorang dosen bernama Mickey. Mickey sangat terpukau dengan kecerdasan Ben dan keterampilannya dalam menjawab pertanyaannya. Suatu hari ketika Ben tengah asik mengerjakan tugasnya, tiba-tiba seorang mahasiswa datang dan mengajaknya ke sebuah ruangan. Di sana, Ben bertemu dengan beberapa mahasiswa lain, termasuk Fisher, Choi, Kiana, dan Jill. Dan tak disangka-sangka, mereka juga bertemu dengan dosen mereka, yaitu Mickey. Mickey sangat terkesan dengan kecerdasan Ben yang selalu ia tunjukkan di kelas. Karena hal tersebut, Mick menawarkan Ben untuk bergabung dengan tim mereka dan ikut dalam permainan kartu blackjack setiap minggunya. Mickey yakin bahwa blackjack dapat membawa Ben pada kesuksesan dan kekayaan yang luar biasa. Meski tergoda, Ben akhirnya menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa ia sibuk mengerjakan proyek robotnya bersama teman-temannya setiap minggu. Suatu saat ketika Ben tengah sibuk bekerja, tiba-tiba Jill muncul untuk membeli dasi. Ben merasa grogi karena ia menyukai Jill. Tetapi ia berhasil menenangkan diri dan melayani Jill dengan sopan. Dalam perbincangan mereka, Jill akhirnya menjelaskan maksud sebenarnya kedatangannya. Ia mengajak Ben untuk pergi bersamanya ke Las Vegas. Kemudian sebelum pulang, Jill meyakinkan Ben bahwa jika mereka sampai ke Vegas, ia akan menjadi apapun yang Ben inginkan. Cerita berlanjut di dalam ruangan, di mana Mickey memberikan pengarahan tentang permainan blackjack kepada para mahasiswa yang hadir. Namun sayangnya, tidak seorang pun dari mereka yang mampu menjawab pertanyaan Mickey dengan tepat. Namun tiba-tiba, Ben memberikan jawaban yang sangat tepat. Ternyata Ben telah mempelajari permainan tersebut dan akhirnya memutuskan untuk bergabung dengan tim. Sejak saat itu, Ben mulai mendalami dunia blackjack bersama timnya. Setiap waktu istirahat di kelas, Ben tak pernah berhenti mempelajari dan menghafal setiap kartu. Untuk mempermudah permainan bersama tim, ia juga menghafal beberapa angka yang diungkapkan dengan kata. Dalam beberapa hari, Ben berhasil dengan cepat menghafal dan memahami permainan yang akan mereka jalani. Pada suatu kesempatan, Ben kembali mengungkapkan alasan mengapa ia memutuskan untuk ikut bergabung. Semua itu berkaitan dengan kesulitan keuangan yang ia hadapi untuk melanjutkan kuliah kedokteran di Harvard. Ben
memiliki tekad kuat untuk berhenti bermain setelah mengumpulkan $300.000 yang ia yakini akan membantu mewujudkan impian kuliahnya. Mickey memberikan pengertian kepada Ben dan mengatakan bahwa menghitung kartu adalah tindakan yang aman dan legal, sehingga Ben tak perlu khawatir. Pada suatu malam, Mickey menyuruh Choi untuk menjelaskan aturan permainan blackjack. Nantinya 5 orang akan terlibat, di mana 3 diantaranya akan mencari meja dan menghitung kartu yang keluar. Ketika semuanya sudah terhitung, salah satu dari mereka akan bergabung dalam permainan dengan taruhan besar. Setelah berhasil memenangkan taruhan, orang tersebut akan pindah ke meja lain yang sebelumnya kartunya juga telah dihitung, sehingga mereka dapat beroperasi secara acak tanpa ketahuan. Namun, jika terjadi masalah atau kesalahan dalam menghitung kartu, seseorang akan memberikan isyarat untuk menghentikan taruhan dan segera meninggalkan meja. Akhirnya pada akhir pekan, Ben pun tiba di Las Vegas, sebuah kota yang mempesona dengan puluhan kasino yang dimimpikan setiap orang untuk menjadi kaya. Begitu sampai di hotel mewah, Mickey dengan cepat membagikan identitas palsu kepada semua anggota tim. Ini penting agar mereka terlihat cukup umur dan diizinkan masuk ke dalam kasino. Selain itu, Mickey menekankan pada Ben bahwa setelah masuk, mereka harus berperilaku seolah-olah tidak saling mengenal satu sama lain. Sedangkan Mickey sendiri akan menjadi pemandu dan pengawas mereka di dalam. Akhirnya saat yang dinanti-nantikan pun tiba. Ben mulai memperhatikan teman-temannya yang sudah berada di meja sebelumnya. Kemudian setelah diberi kode, ia langsung turun dan memberikan taruhan besar. Kartu demi kartu ditarik dengan lancar dari tangannya yang lihai. Dan tanpa kesulitan, Ben bisa menebak di mana dia harus memasang taruhan. Waktu pun berlalu dan di setiap meja, kemenangan demi kemenangan berhasil diraih oleh Ben. Kemudian saat pagi tiba, Ben keluar dengan kemenangan membawa pulang sejumlah uang yang cukup banyak. Siangnya, Ben dibangunkan oleh Jill yang memberikannya uang hasil dari judi semalam. Ia juga memuji Ben karena kemampuannya dan berhasil meraih kemenangan yang lebih besar daripada Fisher. Tentu saja, Ben merasa sangat senang dipuji oleh orang yang ia sukai. Tidak lama kemudian, Mickey kembali mengumpulkan timnya untuk memberikan sedikit arahan. Di sini, dia memuji pencapaian luar biasa yang telah dicapai oleh Ben dan ketepatan hitungannya. Namun, Fisher mendapat teguran karena terus bermain meskipun sudah diperingatkan untuk berhenti. Malam pun tiba, dan Ben kembali ke arena permainan menunggu kode untuk memasang taruhan besar. Di sisi lain, Cole, seorang pengawas perjudian, mendapat teguran dari pemilik kasino karena ia telah lalai dalam memantau permainan yang mengakibatkan kerugian besar bagi kasino itu semalam. Kemudian setelah pulang dari Las Vegas, Ben sangat menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Ia bahkan merahasiakannya dari ibunya yang sebelumnya ingin memberikan uang tabungannya untuk menambah biaya kuliah di Harvard. Namun, Ben menolak uang itu dan mengatakan bahwa dia telah mendapatkan beasiswa kuliah gratis. Dengar hal itu, ibunya tentu saja sangat bahagia. Meskipun Ben merasa sedikit bersalah di dalam hatinya. Namun, dia berharap uang tabungan itu akan lebih bermanfaat jika digunakan ibunya. Ben juga berbohong pada teman proyek robotnya dan mengatakan bahwa dia menghabiskan akhir pekan di rumah saudaranya dan lupa membawa telepon. Di akhir pekan berikutnya, Ben dan timnya kembali ke Las Vegas. Mereka bermain dengan luar biasa dan berhasil mengumpulkan keuntungan yang besar. Bahkan, Ben tidak menyangka bahwa tabungannya telah mencapai angka $100.000 setelah berkunjung ke Vegas. Kini hanya tinggal $200.000 lagi
dan dia akan mampu membayar biaya kuliahnya. Ternyata di Boston, Ben adalah seorang mahasiswa biasa. Namun ketika berada di Vegas, terutama setelah mendapatkan kemenangan besar, ia dan teman-temannya mulai hidup layaknya sultan. Mereka berbelanja segala hal yang sangat mahal, bahkan menikmati kehidupan malam di kota Las Vegas ini. Namun, kemenangan beruntun Ben mulai menarik kecurigaan Cole, pengawas keamanan kasino, dan timnya. Mereka mulai curiga bahwa Ben telah menghitung setiap kartu di meja permainan. Pemilik kasino pun yakin bahwa Ben tidak beroperasi sendirian. Kemudian ketika tim Ben datang untuk bermain di minggu berikutnya, CCTV kasino fokus mengawasi meja di mana Ben bermain. Dan kecurigaan mereka mulai terbukti. Rekaman CCTV menunjukkan bahwa Kiana memberikan kode kepada Ben untuk bergabung dalam permainan. Sementara itu di meja lain, Fisher yang sedang mabuk mulai mengganggu dan mengalihkan perhatian Ben. Ternyata, teguran Mickey sebelumnya membuat Fisher merasa tersaingi, dan akhirnya keributan pun pecah di meja tersebut. Kejadian ini membuat Mickey marah dan dia langsung memecat Fisher dari tim. Alasannya adalah kinerja Fisher yang merugikan dan perilakunya yang terlihat tidak dewasa. Setelah semuanya reda, mereka merayakan kemenangan dengan pesta. Bahkan, kini Ben bisa menghabiskan waktu berdua dengan Jill. Saat Ben kembali ke Boston, teman-temannya merasa bahwa dia telah berubah. Mereka pun merasa kecewa dengan ketidakpedulian Ben terhadap proyek yang sedang mereka kerjakan. Sehingga dengan berat hati, mereka memutuskan untuk mengeluarkannya. Kemudian saat akhir pekan tiba, permainan kembali dilanjutkan. Namun kejadian Ben dikeluarkan dari proyek oleh teman-temannya membuatnya kehilangan fokus. Bahkan ketika Jill mengingatkannya, dia tidak menghiraukannya dan memilih bermain di meja tanpa memperhatikan kartu yang ada. Karena emosinya ini, membuat Ben kehilangan kendali dan mengalami kekalahan yang besar untuk pertama kalinya. Mickey tentu saja marah dan kecewa atas kehilangan lebih dari $200,000 pada malam itu. Ya, menuntut Ben untuk membayar semua kerugian yang ditimbulkan. Namun, Ben tidak mampu membayar jumlah tersebut sekaligus, dan ia tidak ingin mengorbankan uang tabungannya. Namun, Mickey tetap memaksa Ben untuk membayarnya. Karena merasa sangat kecewa dengan tingkah laku Mickey, akhirnya dia menawarkan kepada teman-temannya untuk melanjutkan permainan satu malam lagi dengan menggunakan uang mereka sendiri sebagai taruhan. Awalnya mereka tidak setuju. Namun ketika Ben menjanjikan bahwa keuntungan akan dibagi secara adil, mereka akhirnya setuju. Dan permainan pun dilanjutkan. Namun di sisi lain, ternyata Mickey memperhatikan mereka dan mulai melaporkan kecurangan Ben kepada pihak pengawas kasino. Paul yang sudah curiga sejak awal segera bergerak cepat untuk menangkapnya. Akhirnya, Ben langsung diinterogasi dan bahkan dipukuli habis-habisan oleh Cole. Akhirnya terbongkarlah identitas Ben sebagai seorang mahasiswa yang bersekongkol dengan musuh lamanya Cole, yaitu Mickey selama 25 tahun. Ternyata, Mickey tidak pernah mau bermain langsung karena dia adalah buronan bagi pihak kasino di Las Vegas. Kemudian ketika kembali ke Boston, penderitaan Ben tampaknya belum berakhir. Dia menerima sebuah surat yang mengancam akan dikeluarkan dari kampus dan uang tabungannya yang sudah ia kumpulkan selama ini lenyap begitu saja. Sementara itu, dua teman Ben yang lain justru meraih kejuaraan dalam kompetisi robot yang mereka ikuti.
Ben menyadari bahwa dia telah mengecewakan teman-temannya dan akhirnya meminta maaf serta menceritakan semua yang telah terjadi. Beberapa hari kemudian, Ben bertekad untuk tidak kehilangan segalanya. Ia kembali menemui Mickey untuk meminta maaf dan mengungkapkan keinginannya untuk kembali ke Vegas. Mickey yang juga membutuhkan uang untuk masa pensiunnya, akhirnya setuju untuk bekerjasama dengan Ben, dengan syarat bahwa Ben harus bisa menciptakan permainan yang menghasilkan keuntungan besar. Ben yakin bahwa dia bisa mendapatkan banyak uang dalam permainan terakhir ini asalkan Mickey ikut bermain dan menggantikan Fisher. Mereka berdua pun berencana meraih kemenangan demi kemenangan dengan cepat. Lalu sesampainya di Vegas, mereka mulai bermain sesuai dengan strategi yang telah direncanakan sebelumnya. Dengan taruhan yang besar, mereka berusaha meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Akhirnya rencana mereka berjalan lancar dan kemenangan demi kemenangan berhasil diraih. Bahkan Mickey turut bermain hingga membuat bandar kewalahan. Namun ketika mereka terlalu asik menikmati kemenangan, tiba-tiba Cool beserta anak buahnya datang untuk menangkap Ben dan Mickey. Dan kejar-kejaran pun terjadi. Dengan sekuat tenaga, mereka berlari untuk menyelamatkan diri. Segitu saja ulasan film kita kali ini. Terima kasih telah menonton konten ini hingga selesai. Kalau kalian punya pertanyaan atau saran untuk konten selanjutnya, tulis saja di kolom komentar. Wassalam.